Shalom, selamat pagi para pendengar Blessing Morning yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari kitab Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi para pendengar. Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Ayat yang ke-13. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Janganlah dibiarkan padam. Kita akan berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat kasih dan setia-Mu sehingga kami boleh bersama-sama menikmati hari yang baru dan kami percaya ada berkat-berkat yang baru yang juga Tuhan berikan bagi kami. Sebelum kami memulai hari ini Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu dan kiranya Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan, demikian juga para pendengar dimanapun mereka berada, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami, memberi hikmat kepada kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, apabila kita memperhatikan kitab Imamat, di sana kita akan menemukan berbagai aturan-aturan tentang hukum Taurat yang mengatur tentang peribadahan dan segala hal yang harus dilakukan oleh umat Tuhan. Demikian pula bagi orang-orang Lewi yang bertugas untuk melaksanakan peribadahan. Meskipun berbagai upacara itu sudah tidak kita lakukan di dalam peribadahan masa kini, namun banyak pula hal-hal yang penuh dengan makna dan menjadi berkat bagi kita hingga sekarang ini. Salah satunya tentang korban bakaran. Ayat yang kita baca tadi menggambarkan tentang pelaksanaan korban bakaran yang dilakukan di Bait Allah. Korban bakaran sendiri merupakan simbol tentang pengampunan dosa yang harus disertai dengan penyembelihan korban dan selanjutnya korban tersebut dibakar di atas mezbah. Dan untuk kemudian menjadi sebuah simbol tentang pengorbanan Yesus bagi dosa-dosa manusia. Korban bakaran menjadi sebuah tanda yang menunjukkan ketaatan dan kesetiaan mereka kepada perintah Tuhan ini. Hal ini menjadi sebuah sarana untuk menjaga hubungan yang kudus dan teratur dengan Allah. Korban bakaran dapat diberikan sebagai korban harian, korban yang diberikan pada hari Sabat, pada setiap awal bulan, ataupun juga di dalam perayaan-perayaan khusus yang dilakukan oleh bangsa Israel. Demikian pula korban bakaran dapat dilakukan sebagai korban pribadi atas ucapan syukur, nasar, ataupun pengabdian mereka kepada Tuhan. Korban bakaran ini diserahkan kepada imam untuk dibakar dan harus terus dijaga dan tidak boleh padam. Di dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13 menuliskan bahwa imam yang bertugas di tempat tersebut harus menjaganya semalam-malaman hingga pagi. Nah, untuk menjaga agar api tetap menyala, ada beberapa hal yang harus dilakukan terlebih dahulu oleh para imam, yaitu mereka harus membuang sisa-sisa abu pembakaran sebelumnya. Hal itu dilakukan agar abu-abu tersebut tidak menjadi penghalang pembuatan api baru
dan juga tidak mengganggu nyala apinya. Abu yang menumpuk mengakibatkan asap yang tebal dan pasti akan sangat menyakitkan mata. Kayu api baru juga tidak dapat terbakar dengan sempurna apabila masih terdapat banyak abu yang menumpuk. Setelah abu dibersihkan, maka para imam akan menyediakan kayu bakar yang baru, dan hal itu dilakukan setiap hari dan secara terus-menerus. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana para imam menjaga api korban bakaran, maka kita sesungguhnya juga diberi tugas untuk menjaga api kita, api kesetiaan dan ketaatan serta pengabdian kita kepada Tuhan. Kita memang sudah tidak memberikan korban bakaran, tetapi kita dapat melakukan hal-hal yang menunjukkan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan oleh para imam tentunya itu dilakukan sebagai sesuatu yang rutin dilakukan tiap-tiap hari, sebagai tanda konsistensi kita ketika kita mengikut Tuhan. Kita juga harus melakukannya sepanjang hari, setiap hari dan terus-menerus, yaitu menjaga api kita. Bagaimana menjaga api kesetiaan dan ketaatan kita? Maka kita juga harus membuang abu-abu, yaitu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita. Mungkin itu adalah sisa kehidupan lama, kekecewaan kita, kepahitan kita, atau segala hal negatif, serta cara hidup lama yang penuh dengan dosa. Dengan demikian, ketika kita sudah membuang abu-abu itu, maka kita juga harus menyediakan kayu baru dan juga ruang di dalam hati kita. Ruang baru yang dipenuhi dengan semangat dan kesetiaan di dalam mengiring Tuhan. Maka sama seperti dalam perjanjian baru yang juga mengingatkan agar api dan semangat kita di dalam mengiring Tuhan terus-menerus harus dijaga dan diperbaharui tiap hari. Setiap pagi kita membakar hati kita dengan firman-Nya, dengan doa, dan dengan kedisiplinan rohani yang lainnya. Maka roh kita akan terus menyala di dalam Tuhan. Seperti di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11, di sana dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Apakah yang menjadi penghalang kesetiaan kita di dalam mengikut Tuhan? Apakah yang menghalangi api kita untuk terus menyala di hadapan Tuhan? Maka kita perlu membuang hal itu. Mungkin itu kemalasan, mungkin itu adalah perkara-perkara yang mengganjal di dalam hati kita yang membuat kita tidak bisa menjaga api kita setiap hari. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita untuk melihat apakah roh kita masih menyala-nyala, apakah roh kita masih setia untuk mengiring Tuhan. Maka biarlah firman ini boleh kembali kita menjaga api kita, menjaga kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk setia di dalam menjaga api iman kami, api kesetiaan kami, api ketaatan kami. Tolonglah kami untuk bisa membuang segala abu yang menghalangi nyala kasih dan semangat rohani kami. Kami ingin hidup di dalam pembaharuan setiap hari, dan kami ingin menjadi mezbah yang menyala bagimu.
Bila kami sudah mulai padam semangat di dalam berdoa, di dalam merenungkan firman-Mu, bahkan di dalam peribadahan kami dan pelayanan kami memohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan, dan biarlah Engkau yang akan terus menolong kami, supaya kami boleh menjadi pengikut-Mu yang setia dan terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kita sekalian di dalam nama Bapa, Putra, dan Allah Roh Kudus dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.